Puji nama Tuhan, amin. Kita akan mulai ibadah kita. Salam Paskah bagi kita semua. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanyalah di dalam Engkau. Indah di dalam Engkau, pengharapan di dalam Engkau, dan ada ibadah yang terbangun di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, untuk waktu yang terbaik untuk berada di dalam Engkau. Kami siapkan hati kami untuk memuji menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama, kita mau bersuka cita bagi Dia. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan namanya lewat pujian-pujian kita. Kita mau katakan pujian bagi Tuhan. Kita boleh menaikkan ucapan syukur kita. Haleluya. Allah bagi bersoraklah. Mari menyanyi bagi Dia. Kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah jadi tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, Allah bangkit, bernyanyilah, bernyanyilah. Sebab musuh kalahkan, musuh kalahkan, umat yang dibebaskan. Allah jadi tempat kudusnya. Allah bangkit, kami mau bersorak, amin. Allah bangkit, kami mau bernyanyi, haleluya. Musuh dikalahkan, umat yang dibebaskan. Allah jadi tempat kudusnya. Bersoraklah, amin. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat yang dibebaskan. Allah jadi tempat kudusnya. Allah jadi tempat kudusnya. Allah jadi tempat kudusnya. Haleluya, kemuliaan adalah bagi Tuhan. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji. Terima kasih Tuhan, waktu yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Kami siapkan hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk memuji Engkau, untuk memuliakan. Kami mau katakan darah-Mu ya Tuhan, bebaskan kami. Pujian kami ya Tuhan, Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji. Kami katakan di dalam putra,
kasih tak ku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernari bagimu, ku memuji nama-Mu, memuji nama-Mu, karena ku, amin, terima kasih Tuhan, ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan dan darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, bebaskanku. Amin, haleluya. Darah-Mu Yesus, sembuhkan aku, ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan, pengorbanan bagi setiap kami Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Kau sucikan setiap kami. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Kau bebaskan kami. Kau bebaskan kami dari segala belenggu yang mengikat kami. Kau bebaskan kami dari kuasa dosa. Terima kasih Tuhan, inilah pujian yang indah yang Kau berikan di dalam kami. Darah-Mu Yesus, benar Tuhan, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskan benar Tuhan. Darah-Mu Yesus, sembuhkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, sembuhkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, dijadikan baru, ku dijadikan baru. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan, mari kita pujian. Terima kasih ya Bapa, haleluya. Kau yang kami sembah ya Tuhan, Kau yang kami puji. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, haleluya. Kau yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala karya-Mu Tuhan. Kau yang kami puji, Kau yang kami sembah. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa untuk kami dapat di dalam Kau. Kita akan masuk di dalam doa. Kita mau percaya untuk apa yang akan Tuhan terus lakukan, amin. Untuk bangsa dan negara kita, pemimpin-pemimpin kita mau bawa di dalam doa. Dan juga mau bawa di dalam doa untuk hamba Tuhan yang berada di dalam persekutuan kita. Ada gereja kita di Blackburn North, Pastor Howard dan Linda Vice Demai. Kita mau bawa di dalam doa untuk Pastor Zeren dan John Munson, dan Pastor Scott dan McBride di Hamilton. Kita mau bawa di dalam doa. Kita mau percaya untuk apa yang akan Tuhan mau lakukan bagi setiap pribadi kita. Kalau ada kebutuhan doa pada saat ini, kami silakan angkat tangan. Kita mau bawa di dalam doa, juga mau bawa di dalam doa untuk gereja kita, untuk pria dan wanita dibangkitkan di dalam rencana Tuhan. Kita mau pakai amin dalam rencananya untuk menjawab panggilan Tuhan di dalam setiap kehidupan pria dan wanita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita
Kita mau bawa di dalam doa untuk hal itu, amin. Jadi saya mau katakan kepada kita semua, mari kita angkat suara kita mau satu di dalam doa. Bapa, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanyalah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami, terima kasih Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan setiap hikmat yang Kau berikan, dan terima kasih Tuhan untuk kebijakan yang mereka ambil ya Bapa. Kami yakin percaya bahwa segala sesuatu Tuhan Engkau berkarya, Engkau menolong kami. Kau ya Tuhan Yesus memberkati kami Tuhan sebagai umat Tuhan di tempat ini, di bangsa ini ya Bapa. Kau melihat Tuhan setiap kebutuhan kami. Kami percaya bahwa Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau selalu mengajarkan kami Tuhan untuk tetap berdiri teguh Tuhan di dalam iman percaya kami Tuhan. Karena Kau mempunyai rencana yang indah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk para hamba-Mu yang berada di dalam persekutuan kami. Kau melihat Tuhan Pastor Howard, Pastor Darren, Pastor Scott Tuhan. Engkau melihat keluarga mereka, Engkau melihat kebutuhan yang ada di dalam pelayanan mereka. Dan khususnya Engkau melihat iman percaya mereka yang terus bertumbuh Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau karyakan. Dan Kau yang memberkati gereja kami, pria dan wanita di tempat ini ya Bapa. Engkau mau pakai di dalam rencana-Mu Tuhan. Dan kami yakin percaya segala sesuatu Tuhan kami kembalikan bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan. Kami membuka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian syukur bagi Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Silakan duduk. Senang bersama dengan saudara kita untuk waktu yang terbaik beribadah bersama, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saya yakin percaya bukan suatu hal yang sia-sia apa yang kita kerjakan di tempat ini, tetapi rencana Tuhan yang sangat indah dan senang berperkara bagi kita semua. Hari Sabtu kita ada kunjungan, saudara mau melihat seseorang, amin. Saudara bisa terkonek, saudara bisa membagi kesaksian apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara. Dan kita akan melihat pada Sabtu berikutnya ada pemuritan pria di gereja kita di PTC Pulau Gadung. Dan kita juga mau melihat pada acara konser. Acara konser ini kita mau mempersiapkan yang terbaik untuk kita bersama di dalam kegiatan konser yang akan berlangsung di gereja kita di PTC Pulau Gadung. Dan pengumuman berikutnya, amin. Saya mau katakan kepada kita semua, mari kita memulai hari kita di dalam doa. Kita percaya bahwa segala sesuatu sangat indah, sangat pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan akan menolong dan menyertai kita senantiasa. Sukacita tersendiri saat kita selalu di dalam Dia. Pada tengah minggu di tempat ini, amin. Jam 19.30 dan 1 jam sebelumnya ada doa. Demikian juga pada hari Minggu, mari kita gunakan waktu-waktu kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita beri tepuk tangan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan saat Asa maju ke depan. Terima kasih Kalau saudara membawa Alkitab, mari kita membuka di dalam Mazmur pasal yang ke-50. Ayat yang ke-23. Berbicara mengenai hal memberi, seringkali kita merasa bahwa ada sesuatu ketidaknyamanan di dalam kehidupan kita. Mungkin kalau kita tidak mengerti tentang kebenaran akan firman Tuhan. Seperti seringkali, amin, di dalam persekutuan kita berbicara untuk memberi seperti memberikan suatu tantangan-tantangan tersendiri. Sama seperti saat kita mendengarkan tentang khotbah. Tapi kebenarannya adalah tetap kebenaran. Tidak ada lagi seperti berbicara untuk tawar-menawar, seperti apa yang sering kita lakukan kalau kita berbelanja di pasar. Karena mengandung janji firman Tuhan itu dan sehat bagi kita semua. Kita lihat di dalam kisah apa yang Tuhan perkarakan di dalam kehidupan kita.
Di dalam Mazmur pasal 50 ayat yang ke-23 firman Tuhan berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Janji Tuhan, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita di tempat ini, amin, kita bukan hanya berbicara mengenai suatu kepercayaan atau identitas kita sebagai orang Kristen. Tapi benar, apa yang kita renungkan adalah ada janji. Firman Tuhan berkata, akan kuperlihatkan kepadanya jalannya, keselamatan yang daripada Tuhan itu sendiri. Kenapa, amin, hal ini seringkali, amin, karena itu menyangkut suatu hati kita, mengandung tentang sudut pandang kita, bagaimana kita bisa percaya, bagaimana kita dibebaskan dari keterikatan. Saya percaya ada banyak sekali orang bergumul di dalam hal keuangan, mengalami apa yang disebut dengan hal-hal berkekurangan. Tapi saya mau katakan bukan berbicara mengenai hal memberi. Besoknya saudara akan mendapatkan berlipat ganda. Tetapi apa yang saya mau katakan bagi kita semua adalah firman Tuhan adalah mengandung suatu nilai, berbicara mengenai suatu pesan yang dapat menolong kita menjadikan apa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita menjadi berkat tersendiri bagi kehidupan kita, menjadi berkat tersendiri di dalam berkecukupan, dan menjadi berkat tersendiri di dalam berkelimpahan. Karena firman Tuhan juga berbicara siapa yang setia di dalam perkara kecil. Pasti saya yakin percaya bahwa Tuhan akan memperkarakan atau memberikan suatu kepercayaan kita di dalam hal-hal yang lebih besar lagi tentunya. Tetapi menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita berada di dalam hal yang nyaman? Cukuplah. Tapi kenyataannya hal kecukupan itu tidak pernah ada di dalam kehidupan kita pada saat kita tidak terhubung dengan Tuhan. Tapi saya mau mendorong saudara, amin, ini adalah berbicara janji Tuhan. Ada banyak sekali hamba Tuhan, ada banyak sekali orang-orang yang melihat perkara ini, amin, dan merasakan sendiri pertolongan dan jamahan Tuhan ketika setia di dalam memberi. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku, firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk memberi, setia di dalam persembahan saudara, setia di dalam persekutuan saudara, setia di dalam janji iman saudara. Saudara Ori akan bawa kita di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu sejak dari pagi hingga pada sore hari ini. Tuhan, sebentar Tuhan kami mau memberi persembahan kami Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang mau memberi Tuhan. Kami siap memberi ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Sambil memberi mata kepujian bagi Tuhan, kita memuji Dia, kita memuliakan nama-Nya. Amin. Haleluya. Kita pujian kami ya Bapa. Masa yang dulu, sekarang hidupku bukan milikku lagi. apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, Asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan,
suka-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Terima kasih untuk yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara membawa Alkitab, mari kita membuka Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-4. Yohanes 19 ayat ke-4. Firman Tuhan berkata, Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terpujilah nama-Mu, dan biarlah apa pesan yang Kau sampaikan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk penebusan-Nya. Kami mengucap syukur untuk dapat merayakan Paskah, dan inilah pesan Paskah, karena kami percaya bahwa segala sesuatu Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong lindungi kami, berkati kami. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi hal yang tertanam di dalam kehidupan kami, bagi kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Di doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita lihat di sini, amin, ada suatu kisah yang menarik, adalah seorang Pilatus. Dia menginterview, bertanya tentang apa saja kesalahan dan hal apa yang telah Yesus lakukan. Tapi apa terjadi? Amin, dia tidak mendapatkan sesuatu kesalahan. Tetapi dia berada di dalam hal tekanan. Tekanan massa, di mana dia akan mempertaruhkan jabatan atau posisi yang dia dapatkan pada saat itu. Dia mengatakan, amin, dia membawa keluar dan berkata, lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Kalau kita menginterogasi atau sedang bertanya kepada seseorang, kalau kita tidak mendapatkan suatu kesalahan apapun, amin, saya percaya bahwa setiap kita akan berkata, ya, dia tidak salah, dan kita akan membebaskannya. Ya, silakan. Seperti kalau kita lihat di jalanan, ketika ada pemeriksaan, ya, kita menunjukkan dokumen kita, SIM kita, STNK kita, semua tidak ada masalah, dan kita dipersilakan. Tapi coba kalau, amin, sesuatu kita didapatkan kesalahan, mungkin motor kita atau mobil kita tidak lengkap surat-suratnya, atau ada masalah di dalam kendaraan yang kita gunakan, pasti kita akan mendapatkan suatu masalah. Mungkin surat kita atau identitas sebagai lisensi untuk mengemudi kita, mungkin kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan tilang. Tetapi apa terjadi? Amin, ini adalah suatu menunjukkan bahwa Yesus itu menunjukkan suatu pribadi yang tidak ditemukan kesalahan apapun sampai di dalam tingkat penguasa yang ada pada saat itu. Tidak mendapatkan sesuatu kesalahan dengan apa yang dia telah perbuat. Tetapi kenapa menjadi pertanyaan, kenapa dia mengalami hal ini, amin? Mengapa dia mengalami tekanan-tekanan ini, amin? Sikap seseorang ketika ia mengetahui kebenaran, saya percaya bahwa bisa memiliki cara pandang yang sangat berbeda-beda. Ada yang menolak karena membenci kebenaran, ada yang menerima karena menyadari kebutuhan untuk hidup benar itu ada perlunya. Ada yang mati-matian mempertahankan kebenaran itu, tapi tak jarang pula ada yang menyangkal kebenaran tersebut jika ia terancam.
Di dalam kehidupan kita seringkali kita menemukan ketidaknyamanan karena ada seperti nilai-nilai kebenaran itu seringkali kita tidak temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat menemukan ketidakdisiplinan di jalan raya. Kita juga menemukan di tempat kerjaan kita ketidaknyamanan dengan sesuatu yang membuat kita, karena kita melihat ada seperti junior, senior, dan dimanapun amin seringkali kita menemukan hal-hal ini. Mungkin kalau kita berbelanja, seringkali mereka bisa melihat penampilan kita atau melihat pakaian apa yang kita kenakan atau kendaraan apa yang kita kenakan. Dan memang seringkali kita juga mengalami amin. Kalau kita menjadi seperti orang biasa, seringkali seperti, ya siapa sih dia? Tapi apa yang kita lihat, amin, Tuhan yang berkuasa di atas segalanya diperlakukan, yaitu seperti tidak mendapatkan suatu keadilan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Bukankah Tuhan telah banyak melakukan mujizat? Bukankah Tuhan di dalam pengajarannya, amin, menunjukkan suatu pertobatan supaya manusia itu berubah, meninggalkan kehidupan lama dan menuju kehidupan yang baru, meninggalkan kehidupan dosa menjadi pribadi yang baru? Bukankah itu suatu hal yang sehat? Pepatah terkenal berkata, besi itu kuat, tetapi api atau air dapat melelehkannya atau merusakkannya. Api itu kuat, tapi air dapat memadamkannya. Air itu kuat, tapi matahari dapat menguapkannya. Manusia itu kuat, tapi kuasa dosa dan nafsu dunia dapat mengalahkannya. Dosa itu kuat, tapi iman kita dapat mengalahkannya, karena yang kuat adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau kita memiliki hak terhubung dengan Tuhan, kalau kita percaya kepada apa yang telah Dia lakukan di dalam kehidupan kita, apa yang dikatakan di dalam Ulangan pasal 31 ayatnya ke-6, firman Tuhan berkata di dalam Ulangan pasal 31 ayat ke-6, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ketika kebenaran itu seperti diremehkan, ketika kebenaran itu dikuasai oleh dosa, ketika kebenaran itu dikuasai oleh massa, kita percaya apa janji Tuhan. Tuhan berkata kepada kita, amin, supaya kita tidak mengalami suatu apa yang disebut kerendahan diri, merendahkan. Seperti tidak, wah, kayaknya saya tidak mendapatkan keadilan. Kayaknya saya, udahlah, keadilan itu hanya bagi mereka saja. Dan seringkali, amin, hal ini melemahkan kita, membuat kita teralih, membuat kita tidak bisa lagi melakukan sesuatu. Seringkali, amin, membuat kita menjadi minder. Seringkali, amin, membuat kita menjauh. Seperti kita berkatakan, wah, Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak membela saya. Tuhan itu tidak melakukan sesuatu di dalam kehidupan saya. Tapi apa yang terjadi, amin, hal yang sama yang Tuhan perkarakan bagi kehidupan orang Israel. Firman Tuhan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu,
Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, karena tekanan. Sebab apa? Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus, Dia yang akan berjalan, Dia yang membela kita, yang akan menyertai kita dan tidak akan membiarkan kita dan tidak pernah akan meninggalkan setiap kita di tempat ini. Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita di dalam masa depan kita. Apapun amin yang kita alami, mungkin kita mengalami masa-masa sulit, mungkin kita mengalami apa yang disebut dengan pergumulan-pergumulan kehidupan. Kita melihat pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Dia memiliki rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Benar apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 4. Mari kita membuka kitab kita. Di dalam 2 Timotius ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Penuhilah panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Bukan suatu hal yang sia-sia melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Bukan suatu hal-hal yang tidak bermanfaat saat kita melayani Tuhan. Bukan suatu tidak penting bagi kita untuk memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Apa yang kita dapatkan di dalam makna Paskah ini, amin? Apakah akan berlalu begitu saja sehingga kita bisa lupa dengan pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Hidup kita adalah berbicara mengenai pertandingan. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman percaya sampai pada akhirnya. Mempertahankan ketika berada di dalam penghakiman. Mempertahankan pada saat Tuhan Yesus datang. Mempertahankan pada saat godaan-godaan ada di dalam dunia ini. Mempertahankan iman pada saat melangkah. Kita percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita dan tidak pernah akan meninggalkan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mengakhiri ibadah. Terima kasih Tuhan, waktu yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Izinkan kami Tuhan untuk memanggil nama-Mu. Engkau yang mulia, Engkau yang agung, Engkau yang kami sembah. Puji syukur hormat dan kemuliaan hanyalah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan bagi setiap kami yang hadir. Mungkin saudara, amin, di dalam perjalanan iman saudara, saudara merasa lemah, saudara tidak berdaya dengan apa yang saudara alami di dalam kehidupan. Saya mau katakan kabar baiknya adalah firman Tuhan berbicara, Ia tidak pernah meninggalkan kita, tetapi kita menguatkan hati kita, karena berbicara hati adalah berbicara sumber dari segala yang terpancar di dalam kehidupan kita. Bersukacitalah, bersyukurlah, sebab damai sejahtera senantiasa ada di dalam kehidupan. Tetapi hal ini kita pasti tidak akan mendapatkan kalau kita berada di dalam kehidupan yang jauh dari itu. Ketika dosa itu ada di dalam kehidupan kita. Dan mungkin pada saat ini amin, saudara menyadari bahwa saudara dalam hidup mengalami tekanan-tekanan. Saudara tidak mendapatkan jawaban dari apa yang saudara cari. Tapi saya mau katakan kabar baiknya, Tuhan memanggil kita untuk kita mau melakukan yang terbaik bagi kemuliaan bagi Allah. Kalau saudara setuju dengan saya, silakan angkat tangan saudara dan berkata, ini aku Tuhan. Saya ingin meninggalkan dosa saya,
kehidupan masa lalu saya. Saya mau Tuhan untuk hidup yang berkenan di dalam Engkau. Saya mau berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih. Kalau itu saudara silakan angkat tangan saudara. Katakan, Tuhan, hadirmu dalam hidup saya, menolong saya, menyertai saya. Undangan yang kedua yang Tuhan perkarakan di dalam setiap kita adalah bagaimana kita mempertahankan iman kita pada akhir. Adakah kita bisa tetap mempertahankan iman percaya kita sampai pada akhir? Itu adalah pilihan. Sebab Yesus, walaupun dia tidak salah, penguasa tidak menemukan kesalahan, tapi dia tetap dipersalahkan. Dia tetap berada di dalam rencana sampai berkorban di atas kayu salib melalui kematian. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia memperoleh kemenangan. Dia ke surga mempersiapkan tempat bagi kita. Kalau saudara ingin terus hidup, saudara ingin mau berdoa, saudara ingin meminta jamahan anugerah akan hidup, mari maju ke depan. Saudara bisa mengambil waktu untuk berdoa. Saudara bisa berseru, menaikkan segala apa yang menjadi kebutuhan doa saudara. Saudara bisa memperkarakan di hadapan. Saudara bisa berdoa, mengambil saat-saat yang terbaik untuk berada di dalamnya. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan jamahan. Terima kasih ya Bapa untuk karya-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua. Kami berseru hanyalah di dalam Engkau. Kami memanggil nama-Mu. Kami bersuka cita. Ini doa kami. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih untuk kesetiaan saudara. Kita akan memulai kembali hari kita, aktivitas kita. Dan mari amin tetap terkonek dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara. Tetap setia melakukan yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama. Dan kita akan bertemu di dalam ibadah berikutnya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan di atas segala nama. Terima kasih Tuhan di ibadah kami. Kau melihat setiap kami ya Bapa, dan kami percaya berkat-Mu tercurah. Kau yang mengurapi kami, Kau yang menolong kami, Kau menyertai kami, tibakan kami ke rumah masing-masing. Berkati setiap kami, berkati rumah tangga kami itu, berkati pekerjaan kami, dan khususnya di dalam iman percaya kami untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan Anak. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau karyakan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Bapa. Kami yang memuji satu nama, kami yang meninggikan nama satu nama, yaitu Kaulah Raja di atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.